Hai semuanya, aku Selma. Aku baru-baru ini menangkan juara 1 berturut-turut selama 6 kali pada lomba cipta cerpen tingkat nasional. I don't think that this is the rightest time for me to say to you guys. So basically, before I start my sharing session, I wanna say that there is no perfection of story gitu, karena this is the part of art, which is karya-karya kalian yang kalian merasa kurang tuh gak ada yang jelek, karena itu bagian dari seni. Di sini kita bikin untuk ikut lomba. Untuk yang pertama, pembuka, kita perlu hook. Jadi hook itu nggak cuma dipakai di marketing, sosial, di cerpen kita juga perlu hook, yaitu di kalimat pertama kalian itu jangan cerita, "Hai, nama aku Andre, aku adalah bla bla bla," tapi kayak langsung aja tunjukin masalahnya. Ada kecelakaan di jalan bla bla bla, namanya adalah XXX, atau kalau di konteks biasa orang ya, aku bertemu dengan seseorang yang baik, namanya bla bla bla. No, langsung jelasin, aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama ketika mata kami saling bertemuan. Dan itu bisa membedakan gitu loh, antara orang mau lanjut baca cerita kamu atau enggak. Belum kamu bikin outline atau mungkin di dalam kepalamu kamu punya ide sesuatu, kamu harus menciptakan universe gitu, bikinlah semesta yang unik daripada kamu sekadar bikin yang apa adanya, ada di Wattpad, ada di cerita keseharianmu. It's okay gitu kalau tujuan kamu memang buat ya udah seru-seruan nulis aja gitu. Tapi kalau ketika kamu buat lomba, kekuatan yang bisa membedakan kamu dengan kontestan yang lain adalah imajinasi gitu. Buatlah imajinasi yang berbeda. Mungkin kamu bisa ambil latar di dunia barat atau mungkin di kehidupan keseharian, tetapi kamu mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Aku akan kasih contoh terakhir yang aku menang di Himatek Pal Undip. Jadi lombanya tuh tentang ekosistem laut gitu. Kayak laut dibikin cerpen tuh gimana gitu loh. Di saat orang-orang menuliskan bahwa mereka ketemu penyu, mereka ketemu bla bla bla, aku langsung kasih pembuka, "Adekku hilang dimakan laut ketika mencari sirip hiu di umur ke-23. Aku benar-benar detail dan aku bikin universe-nya itu benar-benar yang wah, emang di Indonesia ada ya kayak gitu. Yang ketiga, narasi. Aku mulai beralih gitu ya untuk memfokuskan narasiku. Mungkin aku masih berfokus ke dialog gitu, seperti cerita pendek pada umumnya, karena tanpa dialog cerpen itu tidak ada. Kamu merasa ada yang perlu di-upgrade, dan apa yang bisa di-upgrade adalah narasi. Ketika kamu fokus ke dialog, coba kamu lebihkan menarasikan itu. Contohnya kayak gini, kamu mungkin menuliskan dialog, "Bagaimana kabarmu?" gitu. Nah, kamu bisa menuliskan narasi, "Aku rasa aku ingin menanyakan kabarnya, entah apakah dia merasa baik ketika aku tidak ada bla bla bla." Jadi kayak narasi itu kayak give such a words than words gitu loh. Yang keempat, ini adalah cara lama. Gunakan show, don't tell. Tunjukkan gitu, jangan cuma cerita. Kayak kamu cerita kamu lagi belajar gitu, ya kamu jelasin gitu belajarnya, bukunya warna apa, tulisannya lurus apa miring, ceritanya tentang apa, kamu lagi mikirin apa waktu nulis itu, kamu lagi di mana. Kekuatan dari seorang penulis adalah bagaimana dia merasakan dan memandang dunia secara detail, bahkan kayak dari debu aja dia bisa definisiin cuy. Yang berikutnya dan gak kalah penting adalah tata bahasa. Sesuai EYD 5, akan kasih basic tips yang lain, yaitu kata penghubung tidak boleh ditaruh di awal kalimat, dan kalian harus bisa membedakan penulisan di ditambah kegiatan dan di ditambah tempat, karena apabila hubungannya dengan tempat itu memerlukan spasi, dan kemudian yang di ditambah kegiatan itu tidak perlu di spasi. Pastikan setiap kata-kata kalian itu tidak mengandung pemborosan kata. Contohnya yang kerap kali terjadi adalah penulisan kata yang mana aku pernah melakukan itu, yang dia pernah mengetahuinya, yang tahu-tahu. Nah, itu ada pemborosan. Kalian bisa potong kalimatnya lah, atau kalian bisa ganti kata yang dengan penghubung yang lain. Hati-hati dengan kata, kalian harus tahu kapan kalian bikin kalimat itu padat, alias jangan bertele-tele, jangan basa-basi, bikin bosen. Tapi ketika ada momentum yang krisis atau kritis, bikin kalimat itu menjadi panjang. But not least adalah kriteria. Ini adalah the most important ketika kalian ikut lomba. Ya, ini cukup menentukan gitu ya, karena aku sering banget selisih satu gitu dengan juara yang kedua, selisih 1 poin aja gitu. Dan di sini kita tuh lagi melayani gitu loh ceritanya. Kita harus memberikan apa yang mereka butuhkan gitu loh, bukan apa yang kita rasa bagus. Lebih ke kita memberikan apa yang sesuai mau mereka. Jadi gunakanlah kriteria penilaian yang pasti ada di setiap lomba itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan kepada kalian. Aku minta maaf sekali kalau memang ada kata-kataku yang kurang berkenan, karena aku memang niatnya share untuk hal yang baik. Bye bye, thank you for watching.